Jepang hancur karena jatuhnya bom. Bisnis hancur karena bon. Nah, ini perlu diingat oleh kawan-kawan semua. Tetap bersama, insya Allah lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Terima kasih buat teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia hingga Andalusia. Masya Allah, di video sebelumnya telah dibahas bagaimana sifat-sifat dari perdagangan Abdurrahman bin Auf. Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman yang respon, baik di WhatsApp maupun di Instagram dan juga di komentar YouTube ini. Prinsip berikutnya adalah ma bi'tu dainan, ya, bahwa Abdurrahman bin Auf tidak menjual sesuatu secara hutang, ya, alias cash basis, senantiasa mengharapkan pembeli yang membeli secara tunai, cash saat itu selesai. Ada penjual, ada pembeli, ada barangnya, ada harga, kemudian akarnya dengan cash, ya. Kalau harganya 100.000, dijual 100.000, bayar 100.000 full, sehingga ketika barang keluar maka uang pun masuk, cash di depan. Itulah salah satu prinsip dagangnya Abdurrahman bin Auf, ya. Ini perlu kita contoh baik sebagai pedagang maupun sebagai pembeli. Walaupun saudara kita, walaupun teman akrab kita, walaupun sahabat kita, kalau dia sudah menjual suatu barang, menjual suatu produk, apalagi dia buka toko, buka warungnya, kita sebagai teman, maka belilah barang tersebut secara cash, ya. Dan ini yang diajarkan oleh Abdurrahman bin Auf. Karena apa? Yang pertama adalah lebih aman. Teman-teman semua, kalau kita beli barang saudara kita, kemudian cash lunas, selesai urusan, ya. Tapi kalau nantilah bayarnya besok, minggu depan, bulan depan, ya, ini kasihan sekali. Dari resiko, ya, ketika dia lupa, kadang-kadang teman, udahlah, cuma 100-200.000, tapi untungnya berapa kawan kita jualan, oke, ya. Jadi dianjurkan, bahkan senantiasa Abdurrahman bin Auf menjual produknya secara cash, ya, uang ketemu barang, selesai sudah. Tapi kalau hutang, tadi risiko, ada jangka waktu, memang boleh berhutang, cuma untuk tahap awal, untuk teman-teman sahabat yang baru jualan, maka carilah pembeli yang mau membayar secara cash. Kalaupun belum ada, tahan, ya. Masih banyak pembeli-pembeli yang lain. Untuk tahap awal, hutang dikurangin. Bahkan kalau bisa 0 hutangnya. Karena apa? Kita baru mulai bisnis nih, ya. Kalau Jepang bisa jatuh, hancur karena bom, warung, toko, dagangan, bisnis teman kita bisa hancur gara-gara bon. Ayo, siapa yang suka ngebon? Termasuk ke warung tetangga, ya. Ke mall mana bisa kita ngebon, hutang dulu, ya. Ke warung-warung besar mana bisa kita ngebon. Ada harganya, ada bandrolnya, dibayar cash baru barang keluar. Sama tetangga sendiri, sama saudara sendiri, hutanglah, nanti bayarlah minggu depan lah. Apa resikonya? Kalau dia untungnya sedikit, kemudian barang modalnya dihutangkan, perlu waktu berapa lama dia untuk bertahan. Mahasiswa kasihan sekali, dia jual pulsa, teman-teman kita yang masih kuliah, untung 1.000-2.000, kawannya beli pulsa 25.000, bayarnya bulan depan. Ya Allah, saya sih nggak tega, ya, kasihan mahasiswa tersebut, modalnya cuma 100.000, 4-5 kali pulsa, tapi dihutang sama temannya, mandeklah, modalnya tidak berputar, untung yang mestinya terus berputar, mandek gara-gara transaksinya dihutangkan. Kemudian, nah, yang paling baik lagi, hubungan di antara penjual dan pembeli. Yuk kita bandingkan. Kalau kita dagang, saya misalkan jualan barang nih, kemudian ada pembeli cash, maka alhamdulillah
salaman selesai. Ini barangnya, ini uangnya, cash selesai, ya. Saling berdoa mendoakan. Nah, saya jual barangnya, saya beli barangnya, Allah berikan keberkahan. Tapi kalau dihutangin, saya jual parfum, jual madu, jual sajadah, oke, dikasih barang hutang. Kapan bayarnya? Minggu depan ya. Oke. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin depan nggak datang dia. Selasa nggak ada kabar. Hutang nih. Dia bawa barang belum bayar. Rabu, aduh, udah nggak enak. SMS, gimana barangnya? Nanti ya, bahaya, ya. Maka saya ulangi kembali, carilah pembeli yang mau bayar secara cash. Hutang boleh-boleh saja, cuman untuk bisnis awal, untuk yang baru mulai, usahakan senantiasa mencari pembeli yang bisa bayar dengan cash. Ya. Efek selanjutnya dengan hutang tadi, akhirnya udah nggak enak hati. Kita maunya dagang bahagia, maunya tenang, maunya senang, mikirin temen, ya, barang yang belum dibayar. Karena hati kadang terpaut dengan harta, masya Allah. Wa tuhibbunal mal. Manusia suka dengan hartanya. Maka ketika barangnya dihutangkan, bayarnya minggu depan ataupun bulan depan, dia ingat ke sana, kemudian jatuh tempo nggak dibayar, aduh, bisa rusak hubungan, ya. Ini masalah hati juga berkaitan dengan kita semua. Para pedagang, ya, usahakan cari pembeli yang cash. Teman kita yang sebagai pembeli pun, ya, kalau tak mampu sabarlah, ya. Tak mampu beli qanaah lah, ya. Tapi ketika mampu beli, bismillah, beli secara cash, lebih mulia, kemudian berlaku, ya, penjual pembeli selevel. Tapi kalau hutang, ya, paling kalau sampai minta-minta barang teman, minta barang gratisan, atau minta promonya, nah ini pun dari level Abdurrahman bin Auf tidak dianjurkan, bi'tu dainun, tidak jual barang secara hutang. Alhamdulillah, amin. Dalam buku lain yang pernah saya baca di ilmu ekonomi, Debt is Levels, bahwasanya hutang itu juga dekat ke perbudakan, ya. Bayangkan kalau kita berhutang sesuatu barang, kemudian tak ada waktu untuk membayar, maka akan ada kegelisahan. Lama-kelamaan, buat teman-teman yang rajin hutang kiri kanan, gelisah, tak akan tenang. Kemudian jatuh tempo tak bayar, lebih bahaya lagi, bersembunyi, ya, ganti nomor handphone, ganti nomor WhatsApp, ini bahaya. Kalau ketemu, udah ada tekanan pasti di situ. Maka kita berlindung kepada Allah dari lilitan hutang, dan berlindung kepada Allah dari cengkraman manusia. Maka membeli secara cash lebih mulia, membeli secara cash lebih bahagia, membeli secara cash nolong para pedagang, para pembeli mendapatkan keuntungan dengan segera. Kalau tak mampu, tahan diri untuk berhutang, kemudian tolong saudara-saudara kita semua untuk terlepas daripada transaksi yang hutang. Memang boleh, tapi kalau sampai ada riba di situ, ini yang akan menghancurkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Terima kasih video singkat ini. Mudah-mudahan dapat hikmahnya. Ingat, Jepang hancur karena bom. Bisnis warung hancur karena bon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.